Halo teman-teman, ketemu lagi sama Rezel and Family. Alhamdulillah, kemarin kita baru aja lebaran di Cimahi. Sekarang kita lagi OTW perjalanan ke rumah Mbah Uyut di Purworejo. Kita sekarang baru nyampe di Majenang. Wah, pagi-pagi udah disambut kabut yang lumayan tebal. Seperti apa perjalanannya? Ikutin terus. Kita dari Bandung berangkat jam 1 malam dan sampai Majenang ini sekitar jam 6 pagi. Kita berangkat di lebaran hari kedua ini ya. Jadi masih ada orang-orang yang mau mudik. Karena kita lapar jadi kita sarapan dulu. Kakak Reza itu mukanya diapain lagi, Zel. Ini kita sarapan di daerah Lumbir, Jawa Tengah. Dede Rezi juga bangun tidur ini langsung diajak sarapan sama Bunda. Nah, ini kita udah sampai di daerah Kroya, Cilacap. Kita lagi mau cari jalan singkat menuju Jalan Dendels. Nah, kenapa kita pilih cari jalan alternatif? Karena kalau lewat kota macet pol. Alhamdulillah kita udah sampai di Kebumen, Jawa Tengah. Agak sedikit tersendat karena kita jalur alternatif dan jalurnya sedikit menanjak, menurun, turun gunung, turun bukit. Tapi ya segini sih masih kehitung lancar ya teman-teman. Ini dia pemandangan di daerah Kebumen. Wow, indah sekali ya teman-teman. Alhamdulillah kita udah sampai di Jalan Dendels yang menghubungkan Kebumen sampai dengan Purworejo dan perbatasan Kulon Progo. Kalau udah masuk Jalan Dendels artinya rumah Mbah Uyut sebentar lagi. Anak-anak pada berisik banget ya. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Sekitar 30 menit lagi kita bakalan sampai di rumah Mbah Uyut dan ketemu Kakak Zen, Mas Revan, Mbak Meka, Uwa, dan juga Mbah Uti sama Mbah Kong. Lanjut. Alhamdulillah kita udah sampai di rumah Mbah Uyut. Dan karena Mas Zen sama Mas Revan beli petasan, jadi anak-anak pengen ikutan main petasan. Seru banget. Soalnya kenapa? Karena di kota kita nggak bisa main petasan, dimarahin tetangga. Kalau di sini karena halamannya luas, jadi petasannya bisa dinyalakan dengan tenang tanpa ada yang negur. Iya nggak, Rezi? Betul nggak, Rezi? Rezi seneng nggak main petasan? Petasan disco. Ayo kita ambil. Mek, sini Mek. Sini deh. Kambing. Ini ada apa deh? Ada apa deh? Ada apa? Kambing. Kambing. Ada kambing. Jadi mau ditangkap tapi susah. Kambingnya takut. Lari ya? Nyari apa itu? Kambing. Dek, ada embe. Ya. Dah. Ya, kita lanjut lagi main petasannya. Petasan disco itu. Kaget nggak, Dek? Dek. Kaget nggak, Dek? Nih, makasih. Ya. Kaget nggak? Seperti biasa, kalau ke rumah Mbah Uyut nggak afdol rasanya kalau kita nggak main ke pantai. Sekarang kita lagi OTW ke Pantai Dewa Ruci, Jatimalang, Jatikontal. Wah, seru banget ya. Karena pantai dengan rumah Mbah Uyut itu jaraknya hanya sekitar 5 menit. Jadi anak-anak pada seneng, berasa pantai punya pribadi.
dia Pantai Dewa Ruci, Jatikontal, Jawa Tengah. Pantai yang sangat indah dengan hamparan pasir hitam yang luas. Walaupun ada sedikit sampah, tapi pantainya masih terbilang enak untuk dinikmati. Semoga aja masyarakat di sini maksudnya ya, pada bisa menjaga kebersihan ya, supaya pantainya tetap bersih. Seperti biasa, kalau lebaran Mbah Kung pasti nyawer. Nah, ini suasana saweran di rumah Mbah Uyut ya sama Mbah Kung. Wah, seru banget. Kalau masalah duit di sini nggak ada saudara-saudaraan, saling sikut, saling senggol. Wah, uangnya Mbah Kung nggak habis-habis ya. Bapak mengucapkan kami keluarga besar Mangunutomo mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Habis lebaran di rumah Mbak Uyut, kita lanjut lagi perjalanan kita menuju Malang. Tadi malam kita berangkat jam 11 atau jam 10 ya, lupa. Sekitar jam segituan. Nah, harusnya ini kita langsung exit tol pas di Kota Malang, tapi karena kita semua pada ngantuk, jadi kita memutuskan untuk keluar dari tol dan melanjutkan lewat perjalanan jalur provinsi. Jadi kita keluar di Kota Kediri, nggak full tol karena ngantuk. Ya, seperti inilah suasana Kota Kediri di pagi hari. Walaupun waktu tempuhnya lebih lama, tapi seenggaknya kita nggak terlalu ngantuk. Karena kalau di jalan tol kan bosen ya, lurus terus monoton gitu-gitu aja. Takutnya ya kita kebablasan gitu karena ngantuk. Kalau lewat jalur alternatif, seenggaknya kita masih bisa lihat pemandangan, jalan pelan-pelan gitu ya, nggak harus kebut-kebutan. Setelah jalan beberapa lama, akhirnya saya merasa ngantuk juga ya setelah semalaman nyetir. Dan sekarang posisi nyetir saya digantikan oleh istri. Ini sekitar jam 7 pagi ya di Kota Kediri, Jawa Timur. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Kota Malang. Tapi ini bukan kota ya, masih Kabupaten Malang. Dan pagi-pagi ini sekitar jam setengah 8 masih disambut kabut di Kota Malang. Anak-anak masih pada tidur di mobil. Kita memutuskan untuk keluar dari mobil sebentar untuk menghirup udara kota Kabupaten Malang. Karena jam 9 anak-anak udah pada bangun, akhirnya kita memutuskan untuk berhenti sejenak di tempat makan Cafe Sawah Kabupaten Malang.
Ini kita rencananya mau ke hotel ya, yang berada di pusat kota Malang. Tapi karena anak-anak belum sarapan, kita berhenti sejenak. Tempatnya asik ya, children friendly gitu. Ada banyak hewan-hewan, jadi anak-anak betah. Ini ada tupai. Dan juga ini di aliran sungai yang kita lewati, aliran sungai kecil ya, kayak solokan gitu, ternyata ada ikan-ikannya. Ikan-ikan kecil yang berwarna-warni. Rezi sama Rezel seneng banget ngeliatin ini. Di sini juga kita bisa ngasih makan hewan-hewan. Seperti ini Rezi lagi mau ngasih makan bebek. Dan ini beli pakannya 5.000 ya. Hewan-hewan mereka kita yang ngasih makan, tapi kita yang harus bayar. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga tempat wisata. Nah, yang penting anak-anak happy. Ayo Zi, kasih makan yang banyak bebek-bebeknya biar pada nggak kelaparan. Tangannya dimamam sama bebek. Di sini juga ada kambing yang bisa kita kasih makan ya, tapi ini belinya makanan bebek sama ikan. Kayaknya kita skip deh ngasih makan kambingnya ya. Makanya mama merumput tuh. Ayo Zi, kita cari Ya, ikan supaya bisa dikasih mamam. makanya mamamu. Buat bebek ya itu mah ya. Iya, itu mah buat bebek. Ya, simpan boleh. Angsa. Oh, iya. Nah, ini dia tempat buat ngasih makan ikan. Ayo Zi, Rezi, ayo kasih makan ikan-ikannya yang banyak. Ya, inilah suasana Kabupaten Malang di Cafe Sawah, tempat kita sarapan ya. Akhirnya kita sampai juga di Museum Angkut setelah kita tadi istirahat di hotel. Nah, ini Rezi lagi naik mobil pemadam buatan tahun berapa ini ya? 1980-an ya. Oh, 1961 gengs. Wah, Rezi kesenengan nih naik mobil pemadam buatan tahun 1961 ini. Lalu ini juga ada mobil Chevrolet ya, yang sengaja dipasang di dekat tembok sini ya, kayak mau meluncur mobilnya ke jalan. Nah, ini kita sudah berada di dalam museum angkutnya setelah tadi kita menunggu Bunda buat antri tiket. Ini ada mobil yang sangat legendaris, Corvette Stingray. Tahun 1960-an ini dibuatnya. Kalau kalian dulu seneng nonton film Knight Rider, nah ini cikal bakal mobil Knight Rider ya, Corvette Stingray. Cuman tahunnya ini lebih tua daripada yang Knight Rider. Lalu kita juga disuguhkan dengan mobil Datsun 280Z. Nah, ini mobil ini mesinnya masih nyala dan masih dalam kondisi prima ya. Nanti bakalan dipakai buat show. Oke, karena kita juga lapar ternyata, karena kita datang ke museum angkut sekitar jam makan siang, akhirnya kita buat keluar sebentar buat cari makan dulu buat anak-anak ya. Seperti biasa, kalau makan sama anak-anak harus ditemani dengan suasana yang menyenangkan. Salah satunya adalah memberi makan bebek lagi. Ini masih di area museum angkut ya, di komplek museum angkutnya.
Sesudah makan siang, anak-anak pengen nyobain naik kereta. Nah, ini kereta yang juga berada di dalam komplek Museum Angkut. Loh. Kok pintunya malah ditutupin ya sama Rezal sama Rezi ya? Ayah jadi nggak bisa masuk ini. Ayo Rezal, Rezi, buka pintunya. Aduh, ayo cepetan. Ayah pengen lihat mobil. Kalian juga kan pengen kan lihat mobil? Mobil-mobil antik dan unik. Nah, akhirnya Rezal dan Rezi masuk lagi ke Museum Angkut. Ya, ini adalah suasana lantai 2 dari Museum Angkut. Ada limosin zaman dulu, lalu ada pesawat Hercules, pesawat Cessna, lalu ada Boeing juga. Dan ini di dalam komplek Museum Angkutnya lagi ya. Ini lantai 1 yang tadi kita sudah jelajahi. Maaf ya, ini gambarnya dalam bentuk potret, jadi agak. Wah, Rezal sama Rezi seneng banget yang berada di lantai 2 komplek Museum Angkut ini ya. Arenanya outdoor gitu suasananya. Dan mereka lagi nyobain replika mobil. Mobil apa ini ya? Ya, mobil mainan aja ya, buat bikin anak-anak. Rezal, Rezi juga kegirangan banget ngeliat mobil VW Beetles. Ini lucu banget ya mobil VW-nya. Dan Rezal, Rezi juga ini lagi mau nyobain naik pesawat Boeing 737, replika pesawat Presiden Indonesia. Yuk kita naik ke atas yuk. Kita lihat seperti apa di dalam pesawat Presiden ini. Ini bentuknya replika ya. Jadi dibuat semirip mungkin dengan pesawat Presiden. Ini mungkin tempat duduk buat para ajudan. Dan ini merupakan ruangan kerja Presiden kalau di dalam pesawat seperti ini ya. Wow. Bagus ya teman-teman ya. Ada meja makan. Dan ini adalah sebuah teropong. Dan ini ada roket gitu ya teman-teman ya. Dari sini kita bisa melihat pemandangan Kota Malang yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Dan ini ayah Rezal lagi nyobain jadi pengemudi Formula One. Susah banget loh ini loh. Nah, tidak lupa juga kalau nggak ke Museum Angkut nggak ngelihat show car. Ini performance car dari mobil pick up ya, T120 SS ini. Kalau di Bandung ini mobil angkot nih. Dan juga di sini ada mobil polisi. Ini Toyota Corolla atau apa ya, yang dibuat seperti polisi. Wow, keren ya. Membuat sebuah lingkaran, ngedrift gitu ya mobilnya ya. Dan ini adalah mobil Datsun yang tadi kita lihat dipajang di museum di dalamnya. Wah, luar biasa ya mobil Datsun ini. Meskipun mobil buatan tahun lawas, tapi performanya masih sangat-sangat menjanjikan. Bisa dibuat ngedrift
beberapa kali kayak gini. Dan ini bukan sembarang ngedrift ya, tapi mereka memilih satu orang pengunjung yang beruntung. Jadi tiap ngedrift satu orang naik. Nggak lupa juga supaya anak-anak makin pada betah, kita sogok pakai es krim. Karena disogok pakai es krim masih kurang, jadi kita sogok pakai diecast di toko mainan di dalam komplek Museum Angkut juga ini. Rezi sudah menemukan mobil yang dia inginkan dan Rezel ini masih bingung nih, pengen mau beli mobil yang mana nih. Saking banyaknya Rezel kebingungan nih. Akhirnya Rezel menemukan mobil yang dia inginkan. Karena anak-anak udah kecapean, jadi kita akhirnya memutuskan untuk pulang ke hotel. Jadi seluruh wahana dan show car di Museum Angkut nggak kejelajahin semua, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak bisa istirahat dulu dengan tenang, nggak usah maksain. Dan ini adalah pemandangan Kota Malang dari hotel yang kita tempati. Ini lantai 8 di pusat Kota Malang. Hotel Arya Gajayana Malang. Kakak asik gak nginep di hotel? Kenapa? Ini mau buka ini. Dede asik gak nginep di hotel? Asik. Asik ya. Mau buka ini tapi nggak ada. Buka apa? Ya nanti aja di rumah. Lihat sana Dedek Kak. Oh, harus pakai obeng di rumah ya? Harus pakai obeng di rumah, kata Dede juga. Nanti aja lah di rumah. Ya deh ya. Yuk deh, sekarang kita makan dulu yuk. Dede mau makan apa? Kamu makan sama kue. Nasi kuning kemarin kayaknya enak, nasi kuning. Rujak. Setelah menginap di Hotel Arya Gajayana Malang dan kita tadi udah cek Google Maps, ternyata surprisingly Bromo dari hotel ini cuma 30 menit. Jadi sebelum kita pulang ke Bandung, kita memutuskan untuk singgah dulu ke Gunung Bromo. Anak-anak juga kayaknya happy banget nih, gak mau pengen balik-balik, buru-buru balik ke Bandung. Tuh liatin, seneng banget anak-anak main di mobil. Jadi kita memutuskan untuk pergi ke Bromo, dan kita juga ngelihat kondisi anak-anak yang masih fresh, masih seneng. Dan kita udah tanya juga mau nggak jalan-jalan ke gunung, mereka bilang hayu. Ya udah, kita langsung cus ke Gunung Bromo. Ke Gunung Bromo dari sini sekitar 30 menit lewat desa Cemoro Kandang dan Gubuk Klakah ya. Jadi ini dia desa Cemoro Kandang. Jadi kalau kalian yang ingin menuju ke Bromo bisa via desa Cemoro Kandang dari Malang, atau jalur sebaliknya ke Probolinggo ya, via Probolinggo. Jadi bisa dari dua kota, dari Malang atau dari Probolinggo. Mungkin nanti kita coba pulangnya via Probolinggo ya, supaya tahu seperti apa kalau via Probolinggo. Sisi kiri kanan perjalanan ke Gunung Bromo sangat indah. Ada banyak hutan, sawah, dan pegunungan yang membuat kita betah berlama-lama jalan. Akhirnya kita sampai di rest area terakhir sebelum kita masuk ke pintu masuk Gunung Bromo. Dan di sini kita memutuskan untuk menyewa jeep karena kita tidak tahu medan juga ya ke sana, jadi agak khawatir kalau pakai mobil pribadi. Ini dia jeep yang akan membawa kita ke Gunung Bromo. Ya.
Dede Rezi ini baru bangun tidur jadi agak-agak belum mudeng. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Halo. Dek, lagi di mana ini, Dek? Iya. Ini dia jeep yang akan membawa kita ke Gunung Bromo. Kalian bisa lihat di kiri kanannya pemandangannya sangat indah. Dan juga Rezel sama Rezi kegirangan banget. Ini pertama kalinya mereka naik mobil jeep Toyota Hardtop. Ini kita sudah masuk di dalam kawasan Bromo. Bromo sama Semeru itu sama ya Pak ya? Sama satu jalur. Satu jalur. Yang kanan. Bayar masuknya tadi 32.000. Untung nggak bawa mobil ke sini ya. Kalau bawa mobil ke sini repot juga jalurnya ya Pak ya. Jadi mending nyewa aja di rest area apa tadi namanya? Gubuk Lakah. Rest area Gubuk Lakah. Di sana banyak jeep-jeep yang bisa disewa. Maksimalnya 6 orang. Wisata pasir berbisik, Bukit Teletabis, sama apa lagi ya Pak ya? Kawah Bromo. Wah. Ini mobilnya 4x4 ini. Nih. Toyota Hardtop. Kita ini dari Malang masuknya, dari arah Cemoro Kandang. Wah, ini tanjakannya ekstrim.
kak? Ke gunung kak? Aduh, kakaknya ke gunung dek. Kakaknya ke gunung dek. Naik kuda. Naik kuda dulu ya. Iya. Tuh, kakaknya naik kuda ke gunung ya. Aduh. Kakak mau kemana itu dek? Kakaknya naik kuda.
basah sih Dede. Kakak juga basah ya. Mau teh manis? Mau teh manis? Wah, hujannya cuma sebentar ternyata. Ada kiri. Saya aku mau ya. Kanan, tarik kanan, kirinya kendorin, nah gitu. Terus tarik kanan, kanan. Dede dingin gak Dede? Dingin banget. Wah bener nih gak kelihatan. Bener-bener gak kelihatan. Dari sana ada mobil atau enggak gak kelihatan. Bener gak kelihatan. Ini bener-bener gak kelihatan. Lane departure. Gimana ini gimana? Aduh, mobilnya terjebak.